Hai, halo semua. Jumpa kembali di channel Markianto. Terima kasih bagi yang tetap mengikuti channel ini, dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Kali ini saya akan berbagi video mengenai pembuatan jendela full AC. Jangan skip video ini supaya tidak gagal paham dalam setiap proses yang saya tunjukkan. Untuk jam pertama adalah proses penyiapan bahan, proses penyerutan, mengukur, pembuatan sumbu atau biasa disebut purus, hingga proses penebukan. Karena jendela ini adalah jendela ganda berukuran lebar 60 cm dan tinggi 120 cm, maka saya menggunakan bahan balok mentah sebanyak 5 batang yang berukuran panjang, 200 cm ketebalan, 5 cm, dan lebar 7 cm. Saya juga gunakan satu papan berukuran panjang 120 cm ketebalan, 3 cm lebar 20 cm. Saatnya saya sudah sampai kepada proses pengukuran. Dalam proses ini saya bagikan dua hal yang menurut saya penting. Karena dalam setiap pengukuran ada cara mengukur yang tidak seharusnya Anda lakukan secara berulang-ulang, yang mungkin bisa menghabiskan banyak waktu dalam pekerjaan Anda. Dalam proses pekerjaan ini, ada beberapa hal yang akan saya tujukan tips yang mungkin belum Anda ketahui. Tetap simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti channel ini. Dan bunyikan tanda lonceng notifikasi agar kamu mendapatkan informasi-informasi yang sekiranya penting bisa Anda ambil dari channel ini. Dalam proses saya mengukur, saya hanya memerlukan satu kali pengukuran untuk beberapa potongan yang berukuran sama panjang. Saya gunakan mal pembatas sebagai penyama dalam ukuran seperti yang saya tunjukkan saat ini. Saya memotong dengan ukuran sama persis sesuai dengan ukuran jendela yang ingin saya buat, dan saya tidak melebihkan ukuran dari kedua sisinya, sehingga ketika jendela tersebut jadi, maka dalam tahap akhir, saya tidak perlu lagi mengulangi proses pemotongan kedua sisinya. Ini adalah mal pembatas yang saya maksudkan. Gunakan gergaji bundar jika ada, untuk mempercepat proses pemotongan, dan pastikan bahwa hasil potongan Anda sudah presisi, maksimal, dan memuaskan. Untuk mempersingkat waktu, saya sengaja mempercepat proses demi proses. Saya harap Anda bisa mengerti dengan apa yang saya maksudkan di sini. Saya juga berharap Anda tidak berhenti di sini, sehingga Anda tidak ketinggalan pengalaman yang saya bagikan kepada Anda. Karena masih ada beberapa tips yang akan saya bagikan setelah ini. Saya ambil kembali satu potongan yang tidak terpakai dan saya tambahkan serpihan kayu tipis, kemudian saya rapikan. Mari kita buat mal sebagai alat untuk mengukur peletakan posisi tutup bagian atas dan bagian bawah pada jendela yang kita buat. Perhatikan dengan seksama untuk cara pembuatannya. Dan pembuatan mal ini cukup mudah, bukan? Saya pastikan Anda lah yang paling beruntung karena tetap menyimak sampai pada titik ini. Praktekkan cara ini di tempat kerja Anda, dan saya pastikan bahwa Anda tidak akan menggunakan siku-siku atau penggaris Anda kembali untuk kesekian kalinya dalam proses yang sama seperti ini. Percayalah bahwa saya sudah menggunakan cara ini sejak 8 tahun lalu, dan sampai saat ini saya tetap menggunakan beberapa cara yang sudah saya tunjukkan di video ini. Untuk Anda yang masih bertahan di video ini, saya doakan, semoga dimudahkan rezekinya, diberi keselamatan dalam bekerja, dilancarkan usahanya, dan yang tak kalah penting, diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Dan semoga Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat yang boleh saya bagikan dalam video ini. Dan saya senang sudah bisa berbagi meskipun saya masih perlu banyak belajar tentang beberapa kiat dan trik dalam pertukangan kayu. Berikut ini adalah cara menggunakan mal yang sudah kita buat. Sampai sejauh ini saya juga berharap Anda dengan mudah bisa memahami tentang cara membuat dan cara menggunakannya. Dan di video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Anda, tetapi saya hanya berbagi tentang apa yang sudah saya alami
dan yang sudah saya terapkan dalam keseharian saya untuk membuat pintu ataupun jendela. Saya juga merasa masih perlu banyak belajar dari teman-teman semua dalam berbagai proses yang mungkin berbeda. Namun tujuan kita sama, yaitu untuk mempersingkat waktu serta mempercepat setiap proses pengerjaan suatu proyek yang sedang kita kerjakan. Bagi teman-teman yang sudah senior, ataupun yang sudah banyak pengalaman, saya sangat berharap saran dan masukan teman-teman semua, dan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa sampaikan melalui komunitas Markianto yang sudah saya buat. Dalam hal ini untuk pembuatan sumbu atau purus, saya memilih menggunakan gergaji bundar dengan cara yang saya tunjukkan. Dari beberapa proses sumbu atau purus yang sudah saya coba, proses ini memang sedikit memakan waktu, namun saya senang dengan hasil yang sangat akurat dan simetris. Saya juga pernah membuat sumbu atau purus menggunakan tabel saw, dorong secara vertikal, namun hasilnya sedikit mengecewakan, karena sudah pasti ada sedikit pergerakan di sana saat kita mendorong kayu tersebut. Dan dengan cara itu juga, saya pernah mengalami kecelakaan kecil pada saat saya mendorong kayu tersebut secara manual. Kayu menjepit mata gergaji, dan akhirnya kayu terpental mengenai dagu. Mulai sejak saat itu saya tidak lagi berniat untuk menggunakan metode tersebut. Dalam hal ini, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda. Tetapi ini adalah sedikit kejadian yang sudah saya alami sendiri. Saya memang ceroboh dalam bekerja, dan saya ingin segala sesuatunya cepat selesai. Dan setelah itu kita hanya tinggal merapikan sumbu atau purusnya. Untuk proses tebukannya tidak saya tampilkan, namun saya menampilkan beberapa proses di jam yang kedua. Simak caranya berikut ini. Untuk jam yang kedua saya sudah menyiapkan sisa lebih daripada potongan kayu jendela tersebut, kemudian saya buat berbentuk seperti gambar ini. Dan ini untuk jarak atau selah kemiringan ram jendela yang miring. Kemudian potongan-potongan tersebut kita tempelkan pada bingkai jendela yang sudah kita buat. Kemiringan yang saya gunakan 45 derajat, dan saya pakai mal pemasang dengan ukuran 1 cm, demi mempersingkat waktu. Untuk proses pemasangan juga tidak saya tampilkan dalam penjelasan. Dan pada akhirnya tiba di jam yang ketiga ialah tahap akhir yang dibilang finishing.
Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa saling mendukung satu sama lain dan saling menguatkan antar sesama tukang.